Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang permutasi. Pertama-tama ialah permutasi. Pengertian permutasi ialah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Rumus permutasi. Misalkan diketahui himpunan memiliki anggota sejumlah N, maka susunan terurut yang terdiri dari R buah anggota dinamakan permutasi R dari N. Ditulis sebagai P dalam kurung NR, di mana R lebih kecil atau sama dengan. Rumus permutasi adalah sebagai berikut, yaitu P dalam kurung NR sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang R faktorial. Jika R sama dengan N, maka P dalam kurung NN sama dengan N faktorial karena 0 faktorial sama dengan 1. Contoh soal, yang pertama, berapa banyak cara urutan dua angka yang bisa disusun dari 1, 2, dan 3? Pembahasannya adalah P dalam kurung 3, 2, 3 dan 2 sama dengan 3 faktorial per dalam kurung 3 kurang 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 1 sama dengan 6. 6 urutan dua angka tersebut adalah 12, 13, 21, 23, 31, dan 32. Permutasi jika ada anggota yang sama. Misalkan diketahui suatu himpunan memiliki anggota sejumlah N, di mana terdapat N1 anggota jenis 1 yang sama, N2 anggota jenis 2 yang sama, dan seterusnya. Maka permutasi anggota-anggota himpunan tersebut ditulis sebagai P dalam kurung N titik koma N1, N2, dan seterusnya. Rumus permutasi jika terdapat N1 anggota jenis 1 yang sama, N2 anggota jenis 2 yang sama adalah P dalam kurung N titik koma N1, N2, dan seterusnya sampai NK sama dengan N faktorial per N1 faktorial per N2 faktorial dan seterusnya. Contoh soal, yang pertama, berapa banyak cara menyusun urutan huruf-huruf dari kata makanan? Huruf M ada 1, maka N1 sama dengan 1. Huruf A ada 3, maka N2 sama dengan 3. Huruf K ada 1, maka N3 sama dengan 1. Jika N ada 2, maka N4 sama dengan 2. P7 titik koma 1, 3, 1, 2 sama dengan 7 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial kali 1 faktorial per kali 1 faktorial kali 2 faktorial. P7 titik koma 1, 3, 1, 2 sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 420. Jenis permutasi yang pertama ada permutasi dengan unsur yang berbeda. Sebelumnya telah diketahui permutasi adalah cara penyusunan suatu percobaan atau suatu kejadian yang memperhatikan urutan. Misalkan kita memilih dua orang yang akan menjadi ketua dan bendahara, dan yang terpilih adalah si A dan B. Jika si A menjadi ketua dan si B menjadi bendahara, maka susunan ini akan berbeda dengan si B menjadi ketua dan si A menjadi bendahara. Atau secara singkat, urutan sangat mempengaruhi sehingga AB tidak sama dengan BA pada permutasi. Contoh-contoh kejadian yang merupakan permutasi atau kejadian yang memperhatikan urutan yaitu pemilihan kepengurusan, penyusunan cara duduk, posisi dalam berfoto, menyusun angka, menyusun plat nomor, dan pemilihan juara dalam lomba. Permutasi K dari N unsur yang tersedia biasanya dituliskan dengan itu ya, PNK atau NPK atau P dalam kurung N K dengan ketentuan K itu kurang dari sama dengan N. Cara penghitungannya atau rumusnya, kalau permutasi K dari N unsur adalah PNK sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. Selanjutnya ada permutasi N dari N unsur, atau ini N-nya sama dengan K gitu ya, jadi N sama dengan N, maka dapat ditulis dengan PNN sama dengan N faktorial per N dikurang N faktorial. Dan itu ada penjabarannya ya. Nanti akhirnya akan menjadi N faktorial saja. Ini keterangannya N faktorial itu sama dengan N dikali N dikurang 1, dikali N dikurang 2, dikali N dikurang 3, dan seterusnya hingga 0 faktorial sama dengan 1.
hingga 3 kali 2 kali 1, dan 0 faktorial itu sama dengan 1. N tanda seru dibaca N faktorial. N ini bisa diartikan juga sebagai objek, sementara K-nya itu adalah jumlah permutasi atau jumlah formasi yang ditanyakan. Supaya lebih paham, kita akan lanjut ke contoh soal dari permutasi dengan unsur yang berbeda. Oke, sekarang aku bawain contoh soal. Tentukanlah nilai permutasi berikut. Ya, coba kita kerjainnya dari yang A. Ini ada permutasi dari 6 unsur dengan 3 unsur. Atau bisa juga ditulis dengan begini ya. Langsung aja, tadi rumusnya N faktorial per N dikurang K faktorial. Maka, kalau ini bisa langsung kita tulis seperti 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial. Langsung saja ya, 6 faktorialnya kita jabarkan menjadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorialnya kita diamkan dulu. Lalu kita bisa coret dengan yang atas. Sisanya tinggal 6 dikali 5 dikali 4 atau sama dengan 120. Selanjutnya yang B, ada permutasi dari, wah ini N sama N ya. Soalnya dia angkanya sama, 4 sama 4. Jadi langsung aja tulis di bawahnya. P 4 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 4 faktorial. Nah, kalau udah kayak gini, itu hasilnya langsung aja sama dengan 4 faktorial, sesuai yang tadi di materi gitu ya. Berarti 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Atau hasilnya sama dengan 24. Itu nomor 1. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Oke, jadi di sini ada contoh soal kedua. Pada pemilihan pengurus OSIS, terdapat 3 kandidat yang dianggap layak untuk menempati salah satu dari ketiga jabatan, yakni ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan ketiga kandidat tersebut ialah Angkasa, Batari, dan Celin. Berapa banyak kemungkinan cara untuk memilih dari 3 kandidat menjadi pengurus OSIS? Penyelesaiannya yang pertama ada cara 1, yaitu dengan diagram. Kita tulis di sini ketua, lalu di sini sekre dan bendahara, lalu di sini hasilnya. Nah, yang pertama kita misalkan dulu angkasa itu A, lalu batari B, Celin C. Lalu kita tempatkan angkasa di jabatan ketua, kita misalkan ya, ini kemungkinan. Lalu di sekre ada batari, dan di posisi bendahara ada Celin. Atau sebaliknya, di sekre yang menempati adalah Celin, sementara bendahara yang menempati ialah batari. Maka hasilnya di sini bisa ditulis A, B, C, dan di bawah bisa ditulis A, C, B. Yang kedua, kita tempatkan batari di posisi ketua, lalu angkasa di posisi sekretaris, lalu ada Celin di posisi bendahara, dan sebaliknya, Celin menempati posisi sekre, dan angkasa menempati posisi bendahara. Maka bisa kita tulis di sini hasilnya adalah B, A, C, dan B, C, A. Dan selanjutnya, Celin kita tempatkan di posisi ketua, lalu ada angkasa sebagai sekretarisnya. Ada pula batari sebagai
bendahara. Lalu kita balikan Batari menjadi sekretaris. Sebaliknya, angkasa menjadi bendahara. Dan bisa kita tulis hasilnya di sini CAB dan CBA. Maka dari sini kita dapatkan hasilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi terbukti kalau menggunakan diagram ada 6 cara atau 6 kemungkinan. Ya, setelah kita tentukan ada 6 kemungkinan melalui cara yang pertama yaitu diagram. Yang kedua, sekarang kita bakal menggunakan rumus dari permutasi itu sendiri. Untuk cara permutasi, perlu kita ketahui dulu yang pertama ada objeknya atau N. Tadi objeknya itu ada 3 ya, yaitu angkasa, Batari, dan Celin. Jadi kita tulis N-nya 3. Dan K-nya atau jumlah permutasinya itu ada ketua, sekretaris, dan bendahara, berarti 3. Berarti ini merupakan hubungan N sama dengan K, atau nanti bisa dirumuskan seperti ini dengan N faktorial per N dikurang N faktorial sama dengan N faktorial. Maka P3 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 3 faktorial. Nanti hasilnya sama dengan 3 faktorial atau sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 dengan 6. Sama ya. Menggunakan cara permutasi membuktikan ada 6 kemungkinan. Menggunakan diagram juga ada 6 cara atau 6 kemungkinan. Lanjut kita ke contoh soal yang ketiga. Sekarang kita sudah sampai di contoh soal yang ketiga. Seorang resepsionis klinik ingin mencetak nomor antrian pasien yang terdiri dari 3 angka, berarti 3 digit ya, dari angka 1, 2, 3, 4, 5 tanpa memuat angka-angka yang sama. Tentukan banyak pilihan nomor antrian yang dibuat dari 4 angka pertama, yang kedua 5 angka yang tersedia. Untuk yang A, ini berarti N-nya atau objek yang dibutuhkan hanyalah 4. 4 angka pertama berarti 1, 2, 3, 4. Nanti disusun menjadi 3 digit. 3 digit itu di 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 4, dan seterusnya. Sampai nanti yang keempat ya, 4, 1, 2, 4, 2, 3, dan seterusnya. Oke, ini N-nya 4. Dan K-nya atau jumlah permutasinya itu adalah 3. Di sini 3 angka ya. K-nya berarti 3. Dapat ditulis menjadi PNK sama dengan P43 atau sama saja dengan 4 faktorial per 4 dikurang 3 faktorial sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial. Berarti langsung aja ya, kita jabarkan 4-nya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial dengan faktorial juga. Coret 1 faktorialnya, lalu sisa 4 dikali 3 dikali 2 yaitu 24 cara. Berarti untuk yang B 5 angka yang tersedia. Kalau tadi objeknya itu 4, berarti sekarang objeknya 5. Dan K-nya tetap sama, yaitu 3 digit atau 3 angka. Ini jumlah permutasinya ya. Berarti langsung saja kita tulis P5. Ingat N selalu di atas, 3 di bawah. Lalu 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial. Lupa dikurang.
sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. Langsung aja kita jabarin 5-nya, 2 faktorialnya kita diamin dulu. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, ini bisa kita coret 2 faktorialnya. Tinggal 5 kali 4 kali 3, 60 cara. Seperti itu cara mengerjakan. Selanjutnya saya akan membahas permutasi yang memuat beberapa unsur sama. Berikut adalah rumusnya. P dalam kurung N, K1, K2, K3 sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, KT faktorial. Keterangan, N adalah banyak elemen seluruhnya, K1 adalah banyaknya elemen kelompok 1 yang sama, K2 adalah banyaknya elemen kelompok 2 yang sama, KT adalah banyaknya elemen kelompok KT yang sama. Berikut contoh soalnya. Contoh soal pertama. Banyak cara untuk menyusun dari kata basa-basi adalah dari kata basa-basi banyak hurufnya ada 10. K1 sama dengan banyaknya huruf B yaitu 2. K2 sama dengan banyaknya huruf A yaitu 3. K3 sama dengan banyaknya huruf S yaitu 4. K4 sama dengan banyaknya huruf I yaitu 1. Kemudian masukkan angka tersebut ke dalam rumusnya. P dalam kurung 10,2, 3,4,2 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Jadi kita tulis sampai 4 faktorial aja biar bisa dicoret sama yang di bawahnya. Kemudian dibagi 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 4 faktorial dikali 2 dikali 1 dan hasilnya itu 1260 cara. Lanjut ke soal berikutnya. Berapa banyak bilangan 7 angka yang dapat disusun dari angka-angka berikut? Banyaknya angka ada 7, banyaknya angka 4 ada 3, dan banyaknya angka 5 ada 3. Kemudian masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus permutasi dengan unsur yang sama. P7 3,3 sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 7 dikali 6 kali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi dalam kurung 3 dikali 2 dikali 1 dikali dalam kurung 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 140. Jadi banyaknya bilangan 7 angka dari angka-angka berikut adalah 140 angka. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Banyak susunan yang berbeda dari huruf yang terdapat pada kata aljabar adalah diketahui N sama dengan 7 dan N1 sama dengan 3. Maka banyak susunan yang berbeda dihitung dengan rumus di bawah ini. Banyak susunan sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial. Kemudian dijabarkan sebagai berikut. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kenapa sampai 3 faktorial? Biar bisa dicoret sama yang di bawahnya. Kemudian dibagi 3 faktorial. Sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 840. Lanjut ke contoh soal yang keempat. Banyak susunan yang berbeda dari huruf yang terdapat pada kata kurikulum adalah pada soal diketahui N sama dengan 10, N1 sama dengan 2, N2 sama dengan 3, N3 sama dengan 2. Banyak susunan sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian dijabarkan. Sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kenapa sampai 3 faktorial aja? Karena akan dicoret sama yang di bawahnya. Kemudian dibagi 2 dikali 1 dikali 3 faktorial dikali 2 dikali 1. Hasilnya sama dengan 151.200. Lanjut ke contoh soal yang terakhir. Jika 2 balon merah sejenis, 3 balon kuning sejenis, dan 4 balon hijau sejenis disusun secara teratur dalam satu baris, maka banyak susunannya adalah
Pada soal diketahui N sama dengan 9, N1 sama dengan 2, N2 sama dengan 3, N3 sama dengan 4. Maka banyak susunan balon sebagai berikut. 9 faktorial sama dengan 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Kenapa sampai 4 faktorial aja? Karena biar bisa langsung dicoret sama yang di bawahnya. Kemudian dibagi 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 4 faktorial. Sama dengan 1260. Di sini saya akan menjelaskan permutasi dengan unsur yang berbeda. Banyaknya permutasi R dari N unsur berbeda dirumuskan sebagai berikut. NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Dengan ketentuan R harus lebih kecil atau sama dengan N. Di sini kita lanjut ke contoh soal. Berapa banyaknya permutasi dari unsur-unsur berbeda pada huruf P, Q, dan R? Di sini kita tulis diketahui R sama dengan 3 dan N sama dengan 3. Maka 3P3 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 kurang 3 faktorial. Maka hasilnya adalah 3 faktorial karena pembaginya sudah habis. Jadi 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Banyaknya permutasi dari unsur-unsur berbeda adalah 6, yaitu PQR, PRQ, QPR, QRP, RPQ, RQP. Berapakah banyaknya susunan pengurus kelas berbeda yang dapat dibentuk untuk menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara jika terdapat 6 orang calon? Kita tulis dahulu diketahuinya R sama dengan 4, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, dan N atau calonnya itu ada 6 orang. Maka 6P4 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurang 4 faktorial. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. 2 dan 2 dapat dicoret sehingga jawabannya menjadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3, yaitu 360. Jadi susunan pengurus yang berbeda adalah 360 macam. Soal ketiga, berapa banyak permutasi cara duduk yang dapat terjadi jika 8 orang disediakan 4 kursi, sedangkan salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi tertentu? Oke, di sini kita dapat clue-nya. Jika salah seorang selalu duduk di kursi tertentu, maka tinggal 7 orang dengan 3 kursi kosong. Jadi kita hitungnya tuh yang 7 dan 3 kursi kosong ini. Diketahui R sama dengan 7 dan N sama dengan 3. Maka 3P7 sama dengan 3 faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial. Kita tulis nilai faktorialnya 7 kali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dibagi 4. Karena nilai 4-nya sudah sama, maka bisa kita coret. Sehingga nilainya menjadi 7 dikali 6 dikali 5 dikali 3 dikali 2. Menjadi 1260 macam. Lalu kita lanjut ke contoh soal keempat. Berapa banyak cara menyusun 2 buku dari 6 buku yang berbeda ke dalam sebuah rak? Dari 6 buku akan dipilih 2 buku dengan memperhatikan urutannya, sehingga membentuk susunan yang berbeda-beda. Kita tulis dulu di sini diketahui R sama dengan 2 yaitu 2 buku dan N itu dari 6 buku. Banyak cara menyusun 2 buku dari 6 buku adalah permutasi 2 dari 6 atau 6P2. Maka kita masukkan nilai faktorialnya 6 faktorial dibagi 6 dikurang 2 faktorial. Jadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dibagi 4. Karena 4-nya udah sama, kita coret saja. Jadi 6 kali 5 kali 3 kali 2 sama dengan 180. Banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan juga bendahara dari 8 siswa yang tersedia, yaitu kita tulis diketahui R sama dengan 3 dan N sama dengan 8. Maka 8P3 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurang 3 faktorial. Lalu kita tulis nilai faktorialnya 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dibagi 5. Karena 5-nya sama kita coret.
sehingga menjadi 8 dikali 7 dikali 6, sama dengan 336 cara. Baiklah, kali ini akan menjelaskan tentang latihan soal permutasi dengan unsur yang sama beserta pembahasannya. Nomor 1, banyaknya susunan huruf yang berbeda yang dapat disusun dari kata matematika jika huruf terakhir selalu ditempati oleh A. Pembahasannya, jika huruf terakhir selalu ditempati oleh A, maka kata matematika menjadi matematik, sehingga diketahui N sama dengan 9. N1-nya sama dengan 2, yaitu huruf M-nya ada 2, N2-nya sama dengan 2, yaitu huruf A-nya ada 2, N3-nya sama dengan 2 juga karena huruf T-nya ada 2. Jadi banyak susunan yang mungkin itu bisa dirumuskan dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial. Itu sama dengan 9 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Dan akan menghasilkan 45.360. Jadi banyak susunan huruf yang mungkin dari kata matematika jika huruf terakhir selalu ditempati oleh A adalah 45.360. Nomor 2, tentukan banyaknya kata yang bisa disusun menggunakan kata fisika dengan ketentuan unsur yang sama tidak boleh muncul lebih dari satu kali. Pembahasannya berdasarkan data pada soal terdapat kata fisika. Kita harus menentukan R beserta jumlahnya, yaitu R pertama, R1 sama dengan I sama dengan 2 karena pada kata fisika itu huruf I double 2 kali. Selanjutnya gunakan persamaan permutasi untuk yang unsur yang sama untuk menentukan banyaknya cara yang bisa digunakan, yaitu 6P2 sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial. 6 faktorialnya itu dari jumlah huruf fisika dan 2 faktorialnya itu dari kata I yang double. Nah, 6 faktorial dibagi 2 faktorial itu akan jumlahnya adalah 360. Nomor 3, berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari huruf semester? Pada kata semester terdapat huruf-huruf yang sama, banyaknya lebih dari 1. Yaitu total hurufnya ada 8. N1 banyak hurufnya S sama dengan 2, N2 yaitu E ada 3, N3 yaitu M ada 1, N4 yaitu T ada 1, dan N5 yaitu R ada 1. Nah, untuk yang 1 ini kita tidak usah hitung. Kita hitung yang double atau 3 saja. Jadi P sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial. Jadinya 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Hasilnya adalah 3.360. Nomor 4, Ibu Susi akan menjemur 6 kaos putih yang sama dan 4 celana panjang yang sama pada seutas kawat yang dibentangkan secara memanjang. Banyak susunan jemuran yang dapat dibuat Bu Susi adalah pada soal diketahui N sama dengan 10, N1-nya sama dengan 6, N2-nya sama dengan 4. N-nya sama dengan 10 didapat dari 6 kaos putih ditambah 4 celana panjang. N1-nya didapat dari 6 kaos putih. Dan N2-nya didapat dari 4 celana panjang. Nah, maka banyak susunan jemuran itu bisa dirumuskan dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial. Itu sama dengan 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 4 faktorial akan menghasilkan 210. Nah, nomor 5, berapa banyak susunan huruf yang bisa dibentuk dari kata rasakan jika huruf pertama selalu R dan huruf terakhir selalu A? Nah, jika huruf pertama selalu R dan huruf terakhir selalu A, maka kata rasakan berubah menjadi ASAKN, sehingga diketahui N sama dengan 5 dan N1 sama dengan 2 karena pada kata ASAKN itu huruf A double ada 2. Nah, jadi banyak susunannya bisa dirumuskan dengan N faktorial dibagi N1 faktorial, yaitu 5 faktorial dibagi 2 faktorial akan menghasilkan 60. Sekian pembahasan latihan soal permutasi dengan unsur yang sama beserta pembahasannya. Terima kasih.